thalabul ilmi ini untuk menjaga iman. Dan tentunya dengan lapisan-lapisan yang lain untuk penjagaan. Di samping thalabul ilmi juga kita selalu kemarin muhasabah, ya, menjaga hati. Semuanya itu adalah lapisan-lapisan untuk menjaga iman, ya, penjagaan yang berlapis-lapis. Sebaliknya, orang yang dikaruniai nikmat iman, sesuatu yang sangat mahal, sangat berharga, kok tidak dijaga, tidak mau thalabul ilmi, tidak mau bergaul dengan orang-orang soleh, tidak mau berada di lingkungan yang aman, ya. Lingkungan yang iman itu terjaga, malah dia senangnya berada di lingkungan yang menyebabkan iman rusak. Maka orang seperti ini hakikatnya tidak mensyukuri nikmat iman, tidak tahu betapa berharganya nilai iman, ya. Sehingga iman itu disia-siakan, tidak dijaga, tidak dirawat. Maka bersyukurlah kita kalau kita menyadari, ya, kita tahu betul betapa ya. Kemudian sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada para sahabat-sahabatnya, kepada ahli baitnya, dan kepada para penerus akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, tadi saya diberitahu bahwa ini kegiatan pengajian yang pertama, ya. Ya memang harusnya segera, ya. Kalau tidak segera dimulai, biasanya lama-lama nanti ya awang-awangan, ya, aras-arasen kalau liburnya terlalu lama. Maka memang segera. Sekarang masih di bulan Syawal, saya mengingatkan ada satu sunnah yang kita mungkin sudah tahu, Pak, ya, yaitu apa? Saum Syawal, saum 6 hari di bulan Syawal, di mana alhamdulillah akhir-akhir ini greget semangat kaum muslimin di dalam menjalankan, menghidupkan sunnah Rasul itu mulai tumbuh semangat, ya, greget, apalagi dengan adanya dengan sarana media sosial, ya. Karena terus terang dulu, ya, beberapa puluh tahun yang lalu itu jarang sekali, ya, orang jangankan mengamalkan, tahu saja tidak kalau ada sunnah puasa Syawal. Kalaupun tahu, itu akan melaksanakan sangat berat. Kenapa? Karena kalau dulu, terutama di kalangan saudara-saudara kita yang mengikuti secara resmi, mengikuti mazhab Syafi'i, ya, yang mengikuti mazhab Syafi'i, ya, yaitu saudara-saudara kita dari kalangan yang secara resmi mengikuti mazhab Syafi'i, yaitu saudara-saudara kita dari kalangan Nahdliyin, orang organisasi NU, ya. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i memang puasa Syawal itu 6 hari di bulan Syawal itu pelaksanaannya harus langsung. Jadi tanggal 2 Syawal itu harus langsung 6 hari sampai tanggal 7 Syawal.
Harus seperti itu kalau menurut mazhab Syafi'i. Ya. Kenapa? Karena kalau di dalam hadisnya kan dikatakan man soma Ramadhana thumma ittaba'ahu sittan min Syawal, kan gitu ya. Barang siapa yang saum Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal. Di situ memakai kata thumma. Berarti itu menunjukkan tawali. Tawali itu artinya segera. Ya. Maka puasa Syawal ini kalau menurut mazhab Syafi'i harus segera di tanggal 2 Syawal. Kalau tanggal 1-nya tidak boleh saum ya. Tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 Syawal. Ya. Ya kalau zaman dulu mungkin di mana tradisi Syawalan itu atau memperingati bulan Syawal tidak seperti sekarang. Zaman dulu mungkin belum ada tradisi silaturahim, belum ada tradisi mudik, belum ada tradisi macam-macam ya. Itu mungkin masih ringan ya. Godaannya belum begitu berat. Kalau sekarang atau zaman semakin kesini semakin maju, tradisi bulan Syawal itu semakin macam-macam ya. Ada tradisi mudik, sungkeman, silaturahim macam-macam. Apalagi zaman semakin maju, makanan semakin mudah ya, kehidupan semakin maju, semakin ekonomi semakin maju, makanan banyak. Akhirnya untuk puasa Syawal di tanggal 2 sampai tanggal 7 semakin berat. Sehingga yang mampu untuk puasa Syawal itu hanya orang-orang tertentu saja. Kalau di kalangan saudara-saudara kita di Nahdliyin itu yang mampu saum Syawal itu ya hanya bapak-bapak kiai saja. Poro yai ya. Poro nyai ya. Yang orang awam jarang yang kuat kalau zaman akhir-akhir ini ya, karena memang godaannya berat sehingga sedikit yang mengamalkan ya. Tapi alhamdulillah dengan berkembangnya ilmu, dengan semakin terbukanya informasi, semakin luas wawasan, ternyata di mazhab lain selain mazhab Syafi'i pelaksanaan saum Syawal tidak harus seperti itu ya. Tidak harus tanggal 2 sampai tanggal 7. Tapi boleh di waktu-waktu yang lain selama bulan Syawal. Alhamdulillah ya. Memang dengan adanya perbedaan pendapat itu menjadikan kita beragama semakin apa Pak? Semakin lapang ya. Coba kalau pendapat hanya satu saja kan repot Pak ya. Tapi dengan adanya perbedaan pendapat itu maka agama, kita mengamalkan ajaran agama menjadi semakin lapang ya. Walaupun kalau dalam kondisi tertentu memang kalau ternyata perbedaan itu akan menimbulkan masalah, maka seharusnya diredam ya, cukup satu saja mengikuti gitu ya. Kalau memang perbedaan itu dirasa akan menimbulkan masalah, terutama yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan yang kalau dibiarkan dengan pendapat sendiri-sendiri akan timbul masalah, maka sebaiknya disatukan ya. Tapi kalau yang pendapat-pendapat yang tidak menimbulkan masalah justru malah akan menjadikan kelapangan ya, maka ini merupakan sebuah rahmat dari Allah ya. Sebuah rahmat. Jadi coba kalau
hanya seperti itu saja menurut pendapat Imam Syafi'i saja atau mazhab Syafi'i, Syawal cuma sedikit ya Pak. Tapi ternyata mazhab yang lain, mazhab ternyata boleh saum Syawal itu di tanggal berapapun, di hari apapun, yang penting itu selama di bulan Syawal. Dengan adanya perbedaan pendapat itu kita menjadi alhamdulillah, lapang jadi kan ya. Jadi ringan ya, beragama itu jadi ringan ya. Maka monggo masih ada kesempatan bagi yang belum menyelesaikan saum Syawal, kita upayakan ya untuk kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi itu, sehingga sunnah Nabi itu tidak menjadi asing ya. Usahakan agama itu menjadi tradisi, syariat itu menjadi tradisi ya. Jangan dibalik, tradisi menjadi agama. Tapi kita balik, agama atau ajaran agama menjadi tradisi. Termasuk saum sunnah kita jadikan tradisi ya. Saum Syawal kita jadikan tradisi. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian juga berkenaan dengan bulan Syawal ini, kita di mana-mana banyak menjalankan tradisi juga yang namanya halal bi halal. Ya. Halal bi halal. Ya, ini juga dulu karena ada sebagian ustadz yang mengatakan halal bi halal itu hukumnya tidak boleh, karena itu termasuk mengada-ada, atau kalau dalam bahasa hadis Nabi apa? Perbuatan yang mengada-ada itu perbuatan bid'ah. Ada sebagian ustadz atau ulama yang menghukumi itu perbuatan atau menggolongkan itu perbuatan bid'ah. Ya, di mana perbuatan bid'ah itu perbuatan yang dilarang. Tetapi akhir-akhir ini juga dengan adanya media sosial, maka kita juga mendapatkan ada pandangan-pandangan yang lain atau pendapat-pendapat yang lain, di mana halal bihalal itu asal diyakini, diniati itu hanya sebagai tradisi, bukan bagian dari ajaran agama ya. Yaitu hanya tradisi aja, dan memang buktinya itu hanya tradisi. Buktinya apa? Buktinya di tempat lain tidak ada. Kalau itu ajaran agama tentu di mana-mana ada ya. Tapi karena ini hanya ada di tempat kita, hanya ada di Indonesia, ini berarti bukan ajaran agama, itu hanya tradisi. Maka selama kita meyakini itu hanya tradisi, bukan bagian dari ajaran agama, bukan kewajiban, maka sebagian ulama membolehkan, silahkan saja. Yang penting kita tahu betul bahwa kita merasakan bahwa itu hanya tradisi, yang hukumnya hanya boleh saja ya. Boleh, artinya bukan sunnah, bukan wajib, tapi boleh ya, hanya boleh saja ya, silahkan saja ya. Jadi kita tidak usah terlalu saklek ya, tidak usah terlalu
fanatik mengikuti satu pendapat kemudian menganggap pendapat yang lain itu salah atau sesat. Ya. Ya, kita kalau mau laksanakan silahkan. Ya. Baiklah, pada malam hari ini kemarin kita sudah bicara panjang lebar tentang muhasabah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang ke-8 dari tazkiyatun nafas, yaitu as-sabru, sabar. Maka di sini dikatakan Allah menjadikan sabar itu seperti kuda yang tidak pernah letih. Kata para ulama, sabar itu seperti kuda yang tidak pernah letih. Berarti bisa ditunggangi, bisa dinaiki kapan saja, di mana saja itu dibutuhkan. Ya. Artinya orang kalau menggunakan sabar ini sebagai tunggangan, sebagai senjata, ya, maka dia pasti akan selamat. Juga ia bagaikan pedang yang tidak pernah tumpul. Artinya selalu bisa untuk menebas atau mengalahkan musuh. Terkalahkan. Sabar itu ibarat pasukan yang tidak pernah kalah. Jadi kalau kita ingin menang terus, gak pernah kalah, maka kita gunakan senjata sabar. Kita gunakan pasukan yang namanya as-sabru. Ya. Dan benteng yang tidak pernah ditaklukkan. Kalau kita ingin tidak pernah dikalahkan musuh, selalu aman, tidak terjangkau dari serangan musuh, maka kita gunakan benteng yang namanya kesabaran. Jadi di sini diumpamakan kesabaran itu senjata, ya, tempat bertahan, dan juga kendaraan yang tidak pernah letih atau kuda yang tidak pernah letih. Berkenaan dengan bulan Syawal ini, ayat yang biasa dibaca ketika halal bihalal itu juga tidak jauh-jauh dari persoalan sabar. Karena ayat yang biasa dibaca di halal bihalal itu biasanya surat Ali Imran ayat 133 itu, ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju sorga dan ampunan Allah. Bersegera, ya. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan untuk orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Siapa mereka orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang muttaqin itu, orang yang takwa itu, Pak, sifatnya dalam ayat itu dikatakan selalu menginfakkan, selalu berinfak dalam keadaan sarra, dalam keadaan lapang, wadharra, dan dalam keadaan sempit. Jadi dalam keadaan uangnya banyak maupun dalam keadaan uangnya sedikit tetap infak. Ini orang yang bertakwa. Berarti kalau ada orang yang infaknya cuma ketika uangnya banyak saja, berarti dia belum menjadi muttaqin yang sejati. Orang yang bertakwa itu, kata Rasulullah, kata Allah, dia berinfak itu fis sarra'i wad dharra'i,
dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya. Makanya di dalam surat At-Taubah itu salah satu sifat orang munafik itu, ketika saya lupa bunyi ayatnya itu ya, yang jelas dalam surat At-Taubah salah satu sifat orang munafik itu ketika diajak berinfak, ketika diminta berinfak, dia bilang apa? Nanti kalau saya sudah banyak uang, baru saya akan berinfak. Saya lupa di surat At-Taubah ayat berapa itu ya. Nanti bisa dicari ya. Padahal kalau orang yang betul-betul beriman itu infak tidak nunggu sampai kaya, sampai uangnya banyak. Maka orang yang kita lihat, kalau kita lihat ada orang kaya yang sangat dermawan, Pak ya. Orang kaya yang betul-betul lomo. Ada seorang pengusaha yang sudah bahkan tertulis dalam ikrar bahwa sepertiga dari keuntungannya disumbangkan ke untuk kepentingan umat Islam. Ada di Solo ya, seorang pengusaha yang dia menulis wasiat atau apa, ditulis di situ bahwa komitmen perusahaan itu sepertiga dari keuntungannya disumbangkan untuk kepentingan umat Islam. Itu ada di Solo ya. Sampai sekarang orangnya masih hidup ya. Usahanya banyak, punya pabrik macam-macam ya. Punya pesantren juga ya. Ternyata kalau orang seperti itu, Pak ya, itu kalau kita lihat ke belakang, ternyata ketika masih miskin pun, ketika masih jadi orang biasa, belum jadi orang kaya pun, memang sudah rajin infak. Jadi orang kaya yang kita lihat, kita terkenal dia sangat dermawan, suka menyumbang, itu ternyata memang ketika masih miskin juga memang sudah suka sedekah ya. Sebaliknya kalau ada orang kaya yang pelit ya, orang kaya yang bakhil, itu kalau kita lihat ke belakang secara hidupnya, ketika masih miskin juga pelit gitu ya. Jadi sifat pelit itu tidak peduli kaya atau miskin. Ya. Memang dasar pelit kan gitu ya. Kaya pun pelit, apalagi miskin. Tapi kalau orang yang bertakwa, jangankan kaya, miskin saja dermawan. Ya tentunya dermawannya sesuai dengan kemampuan. Nah, maka di situ Allah mengatakan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad dharra'i. Ciri orang mutakin itu adalah berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Ya. Kemudian yang kedua apa yang berkaitan dengan sabar ini? Wal kadhiminal ghaidha. Dan orang yang mutakin itu adalah orang yang mampu menahan marah. Ya. Kadhiminal ghaidha. Jadi orang yang bertakwa itu sifatnya apa, Pak? Bisa menahan marah. Ya. Dan sifat inilah yang menjadikan kehidupan ini berjalan dengan baik ya. Kalau seandainya semua orang itu ketika marah kemudian dilampiaskan ya, maka
kehidupan akan kacau ya. Kita hidup sekarang ini aman, tentram itu karena memang kita bisa menahan marah. Coba kalau orang yang marah itu semuanya dilampiaskan, ya, betapa kacaunya ya. Ya kalau yang marah cuma orang seperti kita. Kalau yang marah seorang pemimpin, kalau dia marah terus dilampiaskan kan akibatnya, ya. Ini saya dengar di video kemarin beredar, itu saudara-saudara kita di Ambon atau di Maluku Utara di Halmahera, itu sudah mulai ada konflik. Ya kita harapkan masing-masing bisa menahan ya, tidak sampai membesar seperti dulu tahun 2000 ya. Dulu tahun 2000 itu kan konflik di sana sampai membesar, sampai makan korban ribuan nyawa. Konflik di Ambon itu ya, tahun 2000 ya. Itu kan sampai ada Idul Fitri berdarah. Kaum muslimin sedang sholat Id diserang oleh orang-orang Kristen sampai 2000 orang meninggal. Itu kan belum lama, baru tahun 2000 Pak ya, 26 tahun yang lalu ya, sampai akhirnya terjadi konflik besar ya. Dan ini sudah ada kejadian kemarin seorang imam masjid yang terbunuh ya, sehingga menimbulkan masalah ya. Ya mudah-mudahan tidak membesar seperti dulu ya. Ya, kalau masing-masing tidak bisa menahan diri, maka bisa-bisa terjadi seperti dulu ya. Maka kita berdoa semoga tidak membesar ya. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi sifat orang yang muttaqin itu kata Allah, wal kadhiminal ghaidh, bisa menahan marah. Makanya kata Rasulullah, laisa syadid bisur'ah walakin asyadid alladzi amlaka nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang di dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri ketika marah ya. Bisa menahan diri ketika marah, itu orang yang kuat. Kemudian apa? Wal afina 'anin nas, dan orang yang memaafkan manusia ya. Memaafkan. Maaf itu artinya apa, Pak? Maaf itu artinya apa? Al-afwu kalau bahasa Arabnya. Maaf itu artinya dia tidak menunaikan haknya untuk menuntut balas. Jadi afwa, maaf itu artinya tidak membalas. Ketika didolimi dia tidak membalas, itu namanya maaf. Ya. Seharusnya orang yang didolimi, disakiti, dia punya hak untuk apa? Untuk membalas. Kan karena dalam Al-Quran dikatakan wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan bagi suatu kejelekan adalah kejelekan yang semisal. Makanya kita di dalam Islam ini kalau kita disakiti boleh kita menuntut balas. Ya. Kita didolimi, kita boleh menuntut balas. Harta kita diambil, kita boleh menuntut supaya harta yang diambil itu dikembalikan. Barang kita dirusak, boleh kita menuntut supaya orang yang merusak itu mengganti. Boleh itu. Itu hak. Ya. Kita disakiti, boleh kita menuntut agar orang itu diberi hukuman misalnya ya.
Kalau di dalam Islam istilahnya namanya apa? Kisos. Kutiba alaikumul kisoso fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha. Faman ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa da'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Ya. Jadi orang yang dizalimi, disakiti, dia punya hak untuk menuntut balas. Ya. Tapi barang siapa yang memaafkan itu lebih baik. Artinya hak untuk membalas itu tidak dilaksanakan. Ini namanya memberi maaf. Ya. Jadi orang yang beriman itu berarti kalau dia disakiti dia tidak padahal punya hak untuk membalas. Ya. Kadang-kadang kita harta kita dirusak, ya, milik kita dirusak, maka kita punya hak untuk meminta ganti rugi, ya. Tapi kita mengikhlaskan, itu namanya memaafkan. Tapi menuntut ganti rugi juga boleh, Pak, ya. Cuman kalau kata Allah, kalau memaafkan itu lebih baik. Biasanya kalau yang merusak harta kita ini orang yang di bawah kita cenderung menuntut balas. Kalau kita sedang enak-enak duduk, sedang parkir di pinggir jalan, tiba-tiba dari belakang ditabrak, lalu motor kita rusak. Pada saat itu kita berhak menuntut, berhak minta ganti rugi, ya. Tapi ternyata yang menabrak itu seorang perempuan, ya. Cantik lagi. Nah, biasanya mau nuntut ganti rugi malah pun mboten napa-napa, Mbak. Mboten niki, Pak, kerusakan mboten mengko kula ganti pun mboten usah. Itu namanya memaafkan, gitu ya. Kalau kebetulan yang nabrak tapi nek padha lanange jadi maaf itu juga kadang kita pilih-pilih, ya. Kalau yang melanggar hak kita. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian sifat orang yang mutakin apa berikutnya? Wa idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha wastaghfara lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Jadi sifat orang yang mutak ini juga kadang-kadang berbuat zalim. Jadi orang mutakin, orang bertakwa itu tidak terus baik, terus tidak. Kadang-kadang juga sekali-sekali berbuat dzalamu anfusahum. Fa'alu fahisyatan, berbuat keji. Ya. Jadi orang yang bertakwa itu juga kadang-kadang sekali-sekali berbuat keji dan mendolimi diri sendiri. Ya. Cuma bedanya apa? Kalau dia berbuat keji dan mendolimi diri sendiri, dia langsung apa? Dzakarallah, langsung mengingat Allah, wastaghfara, dan meminta ampun. Ya. Jadi orang yang mutakin, orang yang dijanjikan bagi mereka surga, bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Ya. Bukan berarti tidak pernah berbuat salah. Nah, cuman kalau orang yang mutakin ketika berbuat salah segera
taubat. Tapi kalau orang munafik, orang fasik, ketika berbuat salah dia menunda, tidak segera taubat, tidak segera minta ampun. Jadi bedanya orang mutakin dengan orang fasik dengan orang munafik apa? Ketika berbuat salah, berbuat salah sama-sama berbuat salah. Cuman bedanya kalau orang mutakin segera taubat. Tapi kalau orang fasik menunda taubat, tidak segera minta ampun, itu bedanya itu ya. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi itu sifat orang yang muttaqin yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya, yang ayat itu sering dibaca ketika acara halal bihalal. Termasuk kemarin di Istana Negara juga yang dibaca ayat itu ya. Jamaah yang dirahmati Allah, maka semoga setelah kita bersaum selama 1 bulan, kita betul-betul menjadi orang yang muttaqin. Demikian untuk pembukaan pada malam hari ini. Dan marilah kita senantiasa untuk menjaga keistiqomahan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang dihilangkan oleh Allah rasa takut dan rasa sedih kita. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.